Film ini menceritakan sebuah keluarga dengan segala konflik di dalamnya yang sangat menarik untuk ditonton. Suami istri ini sebut saja Akang dan Nyai serta anaknya bernama Ujang. Akang diketahui memiliki simpanan dan pada hari itu dia mendapat telepon. Nyai yang sudah mengetahui semuanya bergegas merebut handphone Akang meski usahanya itu tidak membuahkan hasil. Di depan Ujang, Nyai ini bersikap tenang tapi tetap saja kegelisahannya tidak dapat disembunyikan. Setelah mendapat telepon, Akang langsung pergi menemui simpanannya, sebut saja Neng Pelak. Keduanya pergi hingga malam dan Ujang melihat mereka sedang makan di sebuah warteg. Selain itu, Ujang juga melihatnya bercocok tanam, bahkan Nyai pun memperhatikan mereka dari kejauhan. Nyai mengikuti Neng Pelak lalu melempar batu sebagai ucapan salam perkenalan dengan ekspresi datar. Kemudian Nyai menuju kamar Ujang yang di mana dia sedang mengocok botol. Nyai mengambil pisau lalu berjalan perlahan ke arah kamar Akang. Dia diam-diam berniat motong P. Akang yang sedang tidur pun langsung bangun lalu mendorong dan mengeluarkan Nyai dari kamar sebelum dia sempat motong. Nyai yang gelap mata berjalan menuju kamar Ujang. Dengan ekspresi datarnya dia kembali menyelinap masuk saat Ujang sudah tidur lelap. Dengan sekali tarikan Nyai berhasil motong P Ujang. Mendengar teriakan Ujang, Akang langsung menghampirinya dan melihat Nyai bersimbah air merah. Akang mencoba merebut potongan itu, namun Nyai begitu saja menelannya. Demi keselamatan, Akang segera membawa Ujang menuju rumah sakit terdekat. Malam ini terasa begitu dingin bagi keluarga Akang. Sementara itu Nyai berusaha memuntahkan P yang tidak kunjung keluar. Dia pun berjalan tanpa arah dan melihat seseorang berdoa. Semua ini terasa seperti mimpi bagi Ujang yang baru saja selesai operasi. Kini dia menyadari bahwa benar semuanya habis. Akang merasa bertanggung jawab. Dia berniat menembak P sebagai rasa penyesalan. Akan tetapi dia terpikirkan hal lain. Diam-diam Akang menemui dokter untuk melepaskan P miliknya agar suatu hari nanti dia bisa mendonorkannya pada Ujang. Di lain hari Neng Pelak menemui Akang yang tidak bisa dihubungi sama sekali. Ujang sendiri mendapat kesulitan ketika seorang teman mencurigai suatu hal ketika di toilet. Disinilah mereka tahu bahwa Ujang tidak memiliki P yang membuat Ujang tidak ingin lagi pergi ke sekolah. Hari berikutnya Ujang menemui Neng Pelak. Dia dikasih lihat teteu. Ujang coba meraih tapi ketika tangan Neng Pelak maju, Ujang langsung pergi keluar toko. Tapi tidak berselang lama Ujang balik lagi ke toko. Namanya juga laki kan, pasti terngiang-ngiang. Tapi bukannya dapat serabi lempit, malah teman Ujang datang untuk melihat lagi P-nya. Dia berusaha bertahan sebisa mungkin, kemudian beberapa gangster menolongnya. Dari dalam toko Neng Pelak terus memperhatikan mereka sampai ketua geng itu melihatnya. Ujang pun diajak minum bareng dan ketua geng tertarik pada Neng Pelak yang padat itu. Dia coba memeluk namun refleks Neng Pelak menghantam pipi ketua geng. Dia ingin membalas akan tetapi Ujang menahannya. Hingga satu kesempatan datang, ketua geng tidak bisa menahan nafsu yang sementara itu. Dia pun bergantian dengan teman gengnya bercocok tanam sama Neng Pelak. Bahkan Ujang pun mendapat giliran. Dia sadar tidak punya P dan dia juga takut kepada ketua geng sehingga Ujang hanya pura-pura bergerak saja. Sementara itu Akang mencari kemungkinan keberhasilan transplantasi dari internet. Dia berusaha agar Ujang bisa kembali memiliki P. Hari berikutnya beberapa polisi datang. Ujang langsung dibawa dan di sana sudah ada gangster kemarin. Akang langsung memberitahu polisi sesuatu. Dia coba memperlihatkan P Ujang. Namun saat itu dia langsung marah kepada Akang. Polisi segera membuktikannya dan ternyata ucapan Akang tidak mengada-ngada. Ketua geng tertawa lepas setelah melihatnya. Ujang pun langsung menghajarnya. Di dalam sel banyak gangguan kepada Ujang tapi dia berusaha untuk tetap kuat. Kembali ke Akang yang semakin meratapi kesalahannya. Dia pun terus berusaha mencari setiap cara dan menemukan artikel ilmiah mengenai salah satu cara agar tetap bisa merasakan nikmatnya oyes dengan menggesekkan batu. Sebelum memberitahu Ujang, dia sendiri terlebih dulu mencobanya sambil selalu datang menemui Ujang setiap harinya. Dan ternyata cara itu berhasil. Akang segera memberitahu Ujang dengan memberikan sebuah kertas berisi artikel ilmiah itu. Awalnya dia ragu, namun setelah membacanya, Ujang pun memutuskan untuk mencoba dan ternyata berhasil juga. Beberapa hari kemudian Ujang dibebaskan. Akang telah menunggunya lalu memberi Ujang sebuah batu kecil. Ujang sempat mampir untuk melihat Neng Pelak, tapi dia ragu untuk menghampirinya.
Akang terus berupaya mencari rumah sakit yang mampu mentransplantasi P meski dia tahu akan sangat sulit. Kali ini Ujang memberanikan diri menemui Neng Pelak. Secara langsung dia meminta maaf apapun resikonya dan dia menerima ketika Neng Pelak menusukkan pisau. Ujang memberitahu cara yang selalu dia gunakan, kemudian Neng Pelak membantunya. Setelah ini keduanya bekerja sama untuk memberi pelajaran kepada ketua geng. Neng Pelak memancingnya agar dia mengikuti, kemudian minum bareng. Ketika ketua geng udah ingin, Neng Pelak langsung beraksi, begitupun dengan Ujang yang sedang menunggu momen. Tanpa disadari ketua geng, Neng Pelak mengayunkan tangannya lalu melemparkan potongan itu yang dimana Ujang langsung mengambilnya. Dia berlari diikuti ketua geng yang mengejar. Cukup jauh keduanya berlari sampai akhirnya Ujang melempar potongan itu ke jalan dan menempel pada ban truk yang melintas. Ketua geng kembali pada Neng Pelak yang sudah ada di toko. Dia menamparnya, kemudian Ujang datang menusuk pundak lalu menerapkan cara yang selalu dia gunakan pada ketua geng sambil dibantu oleh Neng Pelak, dan ternyata cara itu juga kembali berhasil. Singkat cerita, Ujang menemukan salah satu rumah sakit yang pernah berhasil melakukan transplantasi. Keduanya langsung pergi untuk melakukannya, namun setelah operasi itu tetap saja itu tidak mau bangun meski telah dibantu oleh Neng Pelak juga. Tetap saja tidak ada perubahan. Suatu waktu Nyai tiba-tiba saja pulang. Dia langsung tidur sampai malam pun tiba. Nyai pindah ke kamar Ujang dan Akang. Dia tidur di tengah keduanya dan siapa sangka P yang tidak mau bangun malah bangun dengan gagah. Disinilah Ujang tahu bahwa pendonornya itu tidak lain adalah Akang sendiri. Dengan keberhasilan ini Ujang langsung pergi menuju toko Neng Pelak. Namun anehnya itu P tidak mau bangun lagi. Jadi dia bangun jika sama Nyai saja. Inilah konflik permasalahan kembali terjadi yang dimana Nyai kekeh ingin mencoba Ujang, sedangkan Akang merasa wah tidak mungkin, kenapa harus sama Nyai gitu kan. Puncaknya ketika Akang cemburu dan berniat melepas kembali P-nya, tapi itu tidak berhasil dia lakukan. Sampai akhirnya Akang terpikirkan hal lain, yaitu dengan mengakhiri semuanya dengan cara dia sendiri. Ketika Ujang bangun dari tidurnya, dia mendapati Nyai dan Akang sudah berada di lantai terkapar berduaan. Dia pun memutuskan untuk melepas lagi P-nya. Setelah semua yang telah terjadi, kini Ujang memilih jalan yang lebih spiritual. Dia lebih menerima dan berdamai dengan diri sendiri. Nah, di adegan ini mirip ketika si Nyai melihat seseorang berdoa di jalan ya. Dan film pun tamat.